tidak turun dunia, Kau Tuhan pasti buka jalan. Kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan pada saat malam hari ini kami bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar Kau berikan kepada kami. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Ibu Suryani yang akan membawakan firman-Mu. Kau berikan hikmat dari surga ya Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan, setiap urapi setiap hati pikiran kami ya Tuhan, biar kami dapat bersatu hati untuk selalu fokus ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah acara kami mulai awal sampai akhirnya, biarlah Tuhan sendiri ya Tuhan yang memberkati setiap acara kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam tangan Engkau. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Salam semua, salam kenal ya. Halo. Puji nama Tuhan, Ibu Eka, Ibu Martawati, kemudian ada Ibu Estening ya, kemudian ada Ibu Lindsay. Ini Ibu Lindsay yang di Amerika ya. Ya, puji nama Tuhan ya. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita baca dari Mazmur 23. Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang sangat populer sekali ya. Dan banyak orang menghafal, malah ada lagunya, Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Takkan kekurangan aku, ya itu ya. Mari kita baca dari Mazmur 23. Mazmur 23, kita baca dari ayat yang pertama. Saya baca ayat yang ganjil, ibu-ibu baca ayat yang genap ya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita melihat di sini, Mazmur Daud ini adalah Mazmur di mana kita melihat di sini merupakan deklarasi orang percaya. Ini merupakan pernyataan iman yang sangat luar biasa daripada Daud. Ini merupakan juga pengalaman pribadi bagaimana dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan dia katakan Tuhan itu adalah gembalanya. Kenapa digembala? Karena dia itu profesinya memang gembala ya. Profesinya gembala dan dia tahu persis bagaimana seorang gembala kepada domba-dombanya. Dan dia mengibaratkan bagaimana Allah itu seperti gembalanya. Nah, kita lihat di dalam Mazmur ini kita akan belajar bagaimana pemeliharaan dan penyediaan Tuhan sepanjang masa untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Kita melihat di sini, kita berdoa dulu ya sekali lagi ya. Bapa, kami datang kepadamu, kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong supaya kebenaran firman Tuhan yang kami
pelajari hari ini betul-betul tertanam dalam hati kami, dan kami boleh terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita melihat di sini, Tuhan adalah gembala, gembalaku takkan kekurangan aku. Karena Tuhan itu adalah gembala kita, maka tidak akan kekurangan. Nah, saudara, ada 3 kebutuhan manusia. Ya, 3 kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan secara rohani. Jadi sebenarnya kebutuhan yang paling mutlak itu adalah kebutuhan secara rohani. Nah, kita lihat di sini karena apa? Kita tahu bahwa manusia semuanya sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan hubungan kita terpisah dari Allah. Tetapi lewat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, dan ketika kita percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lihat di sini firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita lihat di sini kebutuhan rohani kita juga dipulihkan, ya. Kebutuhan rohani juga dipuaskan oleh Tuhan. Nah, saudara, kebutuhan rohani ini hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan itu sendiri. Dan Alkitab juga katakan, kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita memiliki hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Jadi berkelimpahan di sini bukan hanya berbicara berkelimpahan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Jadi kita melihat di sini bahwa kalau Tuhan itu adalah gembala kita yang baik, maka kebutuhan rohani juga akan dipenuhi. Dan kemudian kita melihat itu dalam ayat yang kedua, Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Ini berbicara bagaimana makanan kehidupan kita sehari-hari, ya. Makanan secara rohani. Dan kemudian kita lihat lagi, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Kemudian yang kedua, Dia juga memenuhi kebutuhan kita secara jiwa. Jiwa, ya. Jadi apa aja itu jiwa? Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, Daud mengatakan seperti rusa yang merindukan sungai, dan demikianlah jiwaku merindukan akan Engkau. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan juga memenuhi kebutuhan jiwa kita. Jadi Dia memberikan kesegaran, Dia memberikan, kita melihat jawaban. Ketika kita mengalami banyak masalah, persoalan di dalam kehidupan kita, kita mengalami jalan buntu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang ke-16 juga mengatakan bahwa kita mempunyai imam besar. Dan kita boleh datang kepada Dia. Ya, kalau kita melihat di dalam Ibrani, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-4 di dalam ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi ketika kita gundah, ketika kita ada masalah, ketika kita mendapatkan jalan buntu, kita bisa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan, marilah datang kepada letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Jadi sebagai gembala yang baik, Dia bukan hanya memenuhi kebutuhan rohani kita, tetapi Dia juga memenuhi kebutuhan jiwa kita. Ya. Jadi kita lihat di sini ada Pascal mengatakan, dalam diri manusia itu ada yang kosong. Dan kekosongan itu tidak dapat diisi oleh apapun selain daripada Yesus. Saudara, kita lihat di sini bahwa
roh kita, jiwa kita itu tidak dapat diisi oleh apapun juga. Ada banyak orang ketika rohnya rohnya merana, jiwanya merana, ya kelihatannya kosong, dan mungkin mereka mencari dunia ini untuk bagaimana mengisi kekosongan di dalam diri mereka. Tetapi semakin mereka berusaha untuk mengisi kekosongan, semakin mereka menjadi hampa. Jadi kita lihat jelas bahwa roh kita itu dan jiwa kita itu hanya dapat diisi oleh Tuhan sendiri. Dan kemudian kita melihat lagi di dalam kebutuhan jasmani. Dan dia katakan juga di dalam ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, masa-masa pandemik seperti ini kita melihat ya, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada orang yang kemudian dirumahkan dan akhirnya gaji mereka juga dipotong ya, dan mengalami masa-masa sulit. Tapi saya yakin banget dan saya percaya sekali ya, bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita tidak pernah dibiarkan. Amin. Ya. Amin. Dan saya menyaksikan dalam kehidupan saya ya, waktu awal-awal pandemik itu agak susah ya, karena memang saya mengajar dan 1 tahun jadwal saya itu sudah semuanya di cancel dan saya tidak mengajar. Jadi istilahnya kalau saya tidak mengajar, kalau saya nggak ada pelayan, nggak ada pengajar dan sebagainya, ya itu artinya saya nggak ada masukan. Jadi akhirnya saudara, apa yang jadi ya memang saya berserah kepada Tuhan. Tapi sangat ajaib yang sangat luar biasa. Selama pandemik ini ada bermacam-macam cara Tuhan mencukupi kebutuhan. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan juga nggak pernah ditinggalkan. Di sini dikatakan dia sendiri yang akan menyediakan makanan kita di hadapan lawan kita. Jadi memang ada perbedaan. Jadi kita melihat di sini pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna. Dia mencukupi semua kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan rohani kita, baik itu kebutuhan jiwa kita, dan juga kebutuhan secara jasmani. Kemudian kita melihat juga dia bukan hanya memelihara mencukupi, tetapi penyertaannya itu sempurna. Kita melihat di dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah saudara, ada kalanya Tuhan bukan hanya membawa kita ke rumput yang hijau. Ada kalanya Tuhan tidak hanya membawa kita ke air yang tenang, kemudian air yang air yang segar. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke lembah-lembah kekelaman dalam hidup kita. Ada kalanya kita masuk ke dalam lembah maut. Bulan Juli awal tahun lalu saya kena COVID Corona. Jadi kena COVID. Jadi bulan Juni akhir itu saya sudah merasa kayak nggak enak badan, demam. Saya pikir saya masuk angin. Dan kemudian saya makan tolak angin, saya dikeruk, kok kayaknya nggak sembuh-sembuh 1 minggu. Badan saya kok lemes gitu loh, udah pusing, panas. Jadi saya pikir saya nggak sama sekali tidak berpikir bahwa saya kena COVID. Tapi karena badan saya sudah lemes, kemudian saya ajak minta adik saya antarkan saya ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit mau masuk ke UGD, pas hari Minggu itu habis pelayanan, kemudian saya minta antar ke rumah sakit. Jadi waktu saya di suhu, badan saya ternyata tinggi sekali, 38 lebih hampir 39. Kemudian dokter sapam di situ, Bu minta maaf Ibu nggak bisa masuk gedung rumah sakit tapi di tenda. Wah, saya lihat kok di tenda, ini tenda kayak orang COVID nih. Akhirnya saya masuk tenda dan kemudian darah saya diambil dan waktu di laboratorium ternyata memang ada virus. Tapi mereka sudah langsung saya divonis PDP. Kemudian di swab dan kemudian hasilnya memang saya itu positif. Nah saudara, saya harus tinggal lagi, saya pikir udahlah tinggal 1 minggu lagi di rumah. Tetapi kondisi saya semakin hari semakin memburuk ya. Saya sudah diare, saya sudah nyembur-nyembur diare, saya sudah sesak napas, sudah pusing, udah nggak karu-karuan. Benar-benar udah nggak karu-karuan ya. Tetapi kemudian Tuhan itu dahsyat banget ya.
Tuhan itu menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Di rumah saya itu hampir setiap jam dari pagi sampai malam itu kiriman dari mana-mana, kirim obat, kirim buah, kirim makanan ya, segala macam ya. Teman-teman saya dan kemudian dari jaringan doa, kemudian saya di jaringan doa wanita ya. Mereka berdoa buat saya dan saya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Waktu saya bawa di rumah sakit, nafas saya sudah sesak luar biasa. Kalau saya jalan sudah sesak. Aduh. Jadi dokter bilang, kenapa ibu baru sekarang datang? Ibu darah tinggi, ini bahaya. Katanya bilang gitu. Dan akhirnya saya masuk ke ruang HCU, saudara. Ruang HCU darah saya sudah tinggi, 174/100 lebih gitu ya. Waduh, nggak turun-turun dan akhirnya saya drop. Saya drop dan itu drop luar biasa. Di mana saya juga setiap berapa menit saya diare. Itu bukan lagi, itu sudah air cairan. Dan saya pakai pampers, sudah buang air kecil pakai pampers, BAB juga pakai pampers, sudah lemas sekali ya. Dan saya sudah tidak berdaya, saudara. Dan semua badan saya itu sudah sendi-sendi saya sudah sakit. Mata saya juga kalau lihat orang itu udah gelap. Jadi, tetapi satu hal yang saya tidak takut gitu loh. Setiap kali ada orang, Bu, kita berbahasa, Bu, kita doa. Kita pokoknya ada banyak yang masuk ya. Dan yang sangat ini, saya diganggu. 3 hari saya diganggu oleh kuasa kegelapan. Itu saya lihat bermacam-macam makhluk roh jahat ya. Ada tarik sana, pokoknya saya lihat. Jadi saya berperang dalam nama Yesus. Enyah kau iblis, sampai 3 malam. Orang-orang satu kamar saya di ruang HC itu bilang, Ibu Suryani setiap malam Ibu bilang, mereka semua orang Kedar. Ibu bilang, dalam nama Yesus keluar. Oh iya, saya lihat itu makhluk-makhluk banyak. Dan sampai hari ketiga saya bilang, kamu dengar. Tubuhku sudah lunas dibayar oleh darah Yesus dan kau tidak berhak atas tubuhku. Dan akhirnya hari ketiga tidak lagi diganggu. Badan saya sudah lemes banget. Saya bilang, Tuhan, karena apa? Saya nggak bisa makan, nolak makan. Jadi saya makan 1-2 sendok, saya rasa mau muntah. Jadi saya hanya makan snack-snack aja, saya makan minum susu saja. Itu aja yang saya makan. 1-2 sendok sudah nggak bisa. Jadi lemes sekali itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa ya? Ini kayaknya elektrolit saya ini kurang ini. Karena saya darah tinggi, kemudian saya dikasih makanan yang tidak ada garamnya. Jadi turun malah. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya minum, apa yang saya harus makan selain dari rumah sakit. Tiba-tiba dalam pikiran saya ya, saya tahu tuh Roh Kudus, susu beruang, kemudian hidrokoko, saya minta garam juga, buah, kemudian coklat dan sebagainya saya minta sama adik saya dan dia bawa ke rumah sakit ya. Jadi itu yang saya makan dan saya mulai nyembah. Jadi saya hanya nyembah, puji Tuhan, dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, beberapa hari kemudian saya udah stabil badan saya dan saya akhirnya dipindahkan ke ruang isolasi. Nah, waktu saya dipindahkan ke ruang isolasi itu di lantai 24. Di lantai 24, nah saudara saya diserang lagi, tahu nggak? Itu dalam pikiran saya suruh terjun dari lantai 24. Itu keras sekali supaya saya terjunkan diri. Dan itu saya berjuang sekali di dalam nama Yesus. Saudara, teman saya punya teman itu hamba Tuhan, ada yang terjun di rumah sakit. Barusan kurang dari 1 jam chatting kemudian terjun. Dan itu bukan 1-2 saudara. Dan itu memang setan. Dan saya tahu bahwa COVID ini bukannya sekedar virus, tapi ini benar-benar kuasa kegelapan. Dan itu betul-betul merasuk saya supaya saya terjun karena itu memang apartemen kan di Wisma Atlet itu. Jadi ada satu kayak pagar gitu dan kalau saya jemur pakaian itu bisa. Jadi saya darah Yesus, saya tolak itu di dalam nama Yesus. Dan akhirnya malamnya itu ada orang yang besar, saya bertarung dan saya menang. Jam 2 malam saya bangun karena itu di kamar sendiri ada kaca, lemari, saya bilang, hai Suryani, rohmu, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tapi oleh roh itu kamu berseru ya Aba ya Bapa. Hai jiwa Suryani, kamu merdeka. Hai tubuh Suryani, kamu bukan bait COVID, bukan bait virus, tapi bait Allah. Dan saya mulai putar lagu YouTube dan saya menari-nari, saya menyanyi, saya nyembah Tuhan ya.
saya betul-betul menyembah Tuhan, serahkan hidup saya sama Tuhan. Dan jam 4 pagi kemudian saya dapat telepon. Itu dulu mahasiswa saya, kebetulan saya mengajar di sekolah Alkitab ya. Jadi mahasiswa saya udah lama, dia tinggal di Manado dan dia memang pelayanan kesembuhan. Kemudian dia telepon saya jam 4 pagi, dia bilang, "Bunda, minta maaf ini pagi-pagi karena saya digerakkan untuk berdoa buat Bunda." "Berdoa ya?" Saya berdoa, ya berdoa. Dan kemudian waktu makan pagi saya rasa lapar. Biasanya kalau saya lapar, saya makan, saya nggak bisa masuk. Betul-betul nggak bisa masuk. Biar dipaksa juga nggak bisa masuk. Tapi kali itu saudara, saya makan, sarapan saya habis. Kemudian saya makan lagi, makan siang habis. Makan malam habis. Dan akhirnya 4 hari kemudian saya keluar dari rumah sakit. Yang sangat luar biasa itu adalah ya, karena waktu kami masih di ruang ICU itu ada beberapa teman juga orang Kedah. Dan kami setelah naik ke ruang isolasi, itu kami bikin grup WA. Kami bikin grup WA dan kemudian ada jam 2 malam, jam 12 malam ada yang telepon dari WA itu dan saya angkat. Ternyata teman yang satu grup. Dia bilang, dan dia tidur di lantai 16. "Ibu," katanya, "Ibu boleh nggak saya naik ke atas?" "Oh, kenapa?" Saya bilang, "Saya diganggu setan, Bu, saya nggak bisa tidur," katanya. "Udah 4 hari saya nggak bisa tidur, suster udah temenin saya, suster pergi saya bangun." Ya udah naik, dia naik ke atas, rupanya orang Kedar, dan dia cerita persis seperti apa yang saya alami waktu saya di ruang ICU. Kemudian saya juga alami persis seperti kamu, tetapi saya punya Tuhan Yesus. Jadi saya sharing tentang Tuhan Yesus dan akhirnya puji Tuhan, akhirnya malam itu dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya dia bilang, "Saya tidur sama ibu." "Enggak." Saya bilang, "Kamu di kamar sebelah itu kebetulan kosong. Dan kalau diganggu sebut aja dalam nama Yesus ya." Dan puji Tuhan dia langsung tidur pagi-pagi, dia 6:30 baru bangun. Saya bilang, "Bagaimana tadi malam?" "Bu," katanya, "alhamdulillah," katanya. "Saya habis didoain sama ibu, saya langsung tidur nih baru bangun." Puji nama Tuhan dan dia boleh bertobat terima Yesus. Nah, saudara, kita melihat di sini penyediaan Tuhan itu sempurna, penyertaan Tuhan itu sempurna. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kadang-kadang kita masuk dalam lembah kekelaman, bahkan lembah maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara, dimanapun situasi kita, ketika Tuhan hadir di situ, ya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, beserta dengan kita, walaupun di lembah kekelaman sekalipun. Di sini dikatakan ada penghiburan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Damai itu tetap ada walaupun di dalam lembah kekelaman. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Ya, dia akan memberkati semua yang kita kerjakan. Dan kemudian kita melihat di sini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Perhatikan di sini, kebajikan dan kemurahan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita, selalu mengiringi kita kemanapun kita pergi. Karena apa? Karena dia setia kepada kita. Jadi saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita melihat bahwa dia adalah gembala kita. Dia adalah sebagai gembala yang dia Immanuel. Dia beserta dengan kita, dia memelihara kita, dia mencukupi semua kebutuhan kita. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kebutuhan rohani dia cukupi, dia telah mati. Dan dia telah bangkit. Dan ketika kita menerima dia, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kita. Roh Kudus itulah yang memberi kemenangan demi kemenangan. Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan, damai, sukacita yang ada dalam hati kita. Damai yang tidak dibatasi oleh keadaan. Dalam keadaan apapun, Roh Kudus ada dalam diri kita, sehingga roh kita, hidup kita bisa penuh dengan damai. Kemudian kita melihat di sini juga bahwa Tuhan juga memenuhi, mencukupi kebutuhan jiwa kita.
dalam keadaan apapun. Saudara, kalau seandainya kita mengaku kita sudah jadi anak Tuhan, tetapi gelisah, tidak ada pengharapan, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Karena kita tahu kita harus datang kepada Tuhan, apa yang terjadi. Ya, kita lihat kita tidak bisa memenuhi jiwa kita dengan berbagai-bagai ada di dunia ini kesenangan. Hanya datang pada Tuhan. Kita minta supaya seperti Daud, seperti rusa yang merindukan air yang segar, demikianlah jiwaku merindukan akan Engkau. Dan hanya dekat Allah saja jiwa kita tenang. Terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga juga, dia penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia bersempurna. Tadi dia menyediakan kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, kebutuhan jasmani kita. Dan kemudian dia menyertai kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Kita dua ayat terakhir, mari kita lihat di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-13 ayat. Ibrani pasal yang ke-13 kita akan lihat di dalam ayat yang ke-5. 5 aja ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupilah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita lihat di sini, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi kondisi kita ya, kita diberkati atau dipelihara bukan karena kita ada uang banyak atau dalam keadaan yang makmur, tidak. Tetapi oleh karena ada penyertaan Tuhan di sana. Dan terakhir, mari kita baca di dalam Yesaya. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang ke-4, demikian bunyinya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi itu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam ini sungguh-sungguh memberi kekuatan kepada kita. Kita belum tahu apa yang akan terjadi tahun ini ya. Apakah kita sampai kepada penghujung tahun ini? Semuanya masih misteri. Dan satu hal mungkin sebelum saya tutup, sebelum saya sakit COVID, sebelum sakit COVID, saya mimpi. Saya mimpi begini. Saya berdiri di bawah bukit. Saya berdiri di bawah bukit dan saya lihat bukit itu bagus banget. Banyak pohon-pohon hijau. Tiba-tiba saya dengar suara. Suara itu bilang begini. Itu rumah kamu. Karena apa? Bukit. Karena apa? Setelah hijau, kemudian saya lihat lagi, bukit itu ada rumah satu menjulang bagus banget. Warnanya keemasan. Jadi menjulang gitu. Terus ada suara, itu rumah kamu. Rumah kamu udah selesai. Terus saya jawab begini. Saya cuma hanya dengar suara, nggak ada orangnya. Tapi jawab saya begini, jadi rumah saya sudah selesai Tuhan. Berarti saya ngomong sama Tuhan. Iya. Jadi saya sudah harus pergi nih. Saya bilang sama Tuhan, belum. Karena masih banyak pekerjaan. Masih banyak yang membutuhkan kamu. Oh gitu. Terus saya lihat lagi. Saya lihat lagi yang ketiga kali. Tadinya pohon, kemudian rumah satu. Saya lihat lagi. Udah banyak sekali rumah-rumah kiri kanan. Rumah kiri kanan ya. Kayak rumah perumahan, tapi perumahan elit banget gitu loh. Kayak rumah-rumah kerajaan banyak. Terus loh, kok jadi perumahan Tuhan? Saya bilang kok banyak sekali rumah-rumah sekarang di samping kiri kanan depan rumah saya gitu. Itu adalah rumah-rumah orang yang kamu bawa kepada aku dan yang melayaniku. Saudara, jadi saudara di situ dari mimpi itu saya oh jadi orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan dan orang yang melayani Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, kamu pergi sebelah sana. Jadi dia suruh saya ke satu tempat, pergi ke sana, udah banyak orang yang nunggu kamu. Jadi saya pergi ke sana, kemudian saya lihat ada Asyir kiri kanan, nunggu saya. Terus saya masuk ke gedung itu. Oh banyak sekali orang bermacam-macam ya, ada orang Malaysia, ada orang India, macam-macam. Kemudian saya dikasih Alkitab dan akhirnya saya bangun.
Jadi saudara, kita melihat di sini rupanya dari mimpi itu, makanya waktu saya sakit, saya yakin saya belum waktunya. Jadi selama kita masih dikasih kesempatan, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita pergunakan waktu ini untuk melayani Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, jadi waktu saya sakit, ya waktu corona kemarin, dan akhirnya saya juga buka channel, ya saya namanya Suryani Pantau, ya saudara bisa lihat ya, jadi bisa lihat firman Tuhan. Dan adik saya juga, ya Uti Watimena itu adik saya, juga dipakai Tuhan di situ, adik saya satu lagi. Jadi sekarang waktunya kita memberitakan firman Tuhan, karena waktunya sudah singkat. Kita sudah melihat bagaimana akhir zaman ini ya, segala kesudahannya sudah dekat. Oleh sebab itu mari kita pergunakan waktu yang ada. Dalam setiap momen kita mau supaya Injil didengar banyak orang. Itu saja kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau luar biasa baik. Engkau adalah gembala kami yang baik, maka takkan kekurangan kami dalam segala hal, baik secara rohani, secara jiwa, dan juga secara jasmani. Tuhan mencukupi semua yang kami perlukan. Dan juga Tuhan adalah beserta, Immanuel bagi kami, beserta kami. Walaupun kami masuk ke dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun, lembah-lembah bahaya, tetapi karena Engkau beserta kami, kami tidak takut. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang memberikan penghiburan kekuatan kepada kami. Terima kasih. Janjimu iya dan amin. Terima kasih Tuhan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Sampai kami tinggal bersama dengan Tuhan selamanya. Terima kasih. Berkati ibu-ibu yang hadir pada Zoom saat ini. Hamba tidak tahu persoalan hidup mereka, bagaimana keadaan mereka. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan meneguhkan mereka untuk terus membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Apapun kondisi mereka. Karena Engkaulah satu-satunya perlindungan kami yang terbukti. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Ika. Terima kasih Ibu Suryani atas pelayanannya kepada kami, atas firman Tuhan yang diberikan kepada kami, sangat memberkati sekali. Kami merasa Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tinggal kita bagaimana menerima apa yang Tuhan berikan. Kita pergunakan untuk kebesaran Tuhan atau kita diam saja dan menikmati saja. Itu masing-masing kita yang merasakan dan kita yang menjalani. Biarlah firman Tuhan hari ini, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, biarlah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Dan mungkin ini masih ada waktu ya Bu ya. Mungkin ada dari teman-teman ingin menanyakan atau sharing tentang firman Tuhan hari ini kepada Ibu Suryani. Saya persilakan. Boleh. Mari. Marta, Ibu Estine, atau Ibu Linsi. Boleh juga sharing. Ibu Linsi lagi mengirit suara Bu, karena sakit bertanya. Sakit, ya. Kasihan ya. Yang lainnya mungkin Ibu Marta atau Ibu Estine. Benar Bu, Ibu Suryani ya, kalau dilihat dari kesaksian Ibu tadi ya, tentang COVID saat ini. COVID itu memang sangat amat tidak cuma orang kaya yang mengalami, semuanya mengalami Bu ya. Ya betul. Yang sakit juga semakin banyak. Saat ini juga orang mencari makan juga susah. Karena sekarang di mana-mana PSBB. Jadi kalau orang berjualan pun juga susah kan, mereka nggak bisa sebebas dulu.
Sedangkan setiap hari kita itu butuh makan, kita itu butuh kehidupan sehari-hari itu kita butuh ya Bu ya. Sedikit kesaksian Bu ya ini. Saat itu saya mendengar televisi Bu, ada di televisi itu seorang keluarga ya, ibunya itu menggadaikan kartu Indonesia Pintar. Untuk apa mereka menggadaikan itu? Untuk membeli sembako. Wah, berarti memang benar-benar keadaan saat ini tuh benar-benar keadaan yang sangat amat prihatin ya Bu ya. Sampai makan mereka nggak mampu. Mungkin kita Tuhan itu dipelihara sama Tuhan ya, seperti itu tadi Ibu firman Tuhan hari ini. Kita itu mencukupkan. Mungkin apa namanya, kita nggak tahu akan hari esok ya. Hari esok adalah ada waktunya sendiri. Hari ini kita dicukupkan, kita makan. Hari ini dicukupkan, setiap hari kita dicukupkan. Tetapi yang saya lihat saat itu, sampai-sampai menggadaikan kartu Indonesia Pintar punya anaknya. Untuk apa? Untuk membeli sembako, Bu. Untuk membeli kebutuhan mereka. Itu kan memang keadaannya sangat amat mengenaskan atau memprihatinkan gitu ya. Iya, betul. Nah, di situ kita itu memang bersyukur loh ya. Memang sih saat ini memang keadaan seperti ini ya. Orang berjualan juga susah, orang bekerja yang di PHK seperti itu. Tetapi dari kita lihat di mana-mana nggak ada loh anak Tuhan itu yang sampai berkekurangan. Saya percaya betul. Apapun itu, sekarang itu makanya Bu, banyak yang rame itu masalah diakonia. Diakonia itu karena apa? Saat ini memang yang diperlukan amat sangat itu gitu loh. Jadi ya, saya pun di gereja saya Bu ya ini ada beberapa teman sih saya ajak, mereka nggak respon ya. Saya sih nggak masalah, yang mau saja. Jadi teman-teman saya, tetangga saya yang tidak seagama ini ya Bu ya, saya kasih tahu, mereka minat Bu, mereka mengumpulkan uang dengan saya. Nah saya seperti di program saya waktu saya punya channel ya Bu ya, itu saya lakukan karena saya tergerak seperti itu, melihat orang-orang yang untuk makan sulit sampai menggadaikan seperti itu. Nah kita itu jadi anak Tuhan seperti Ibu bilang tadi, kita diberkati sama Tuhan, kita diberi nggak pernah kekurangan, kita beri kekuatan, kesehatan, semuanya Tuhan cukupkan. Nah kita itu sekarang itu diberi kesempatan Tuhan, belum dipanggil ya Bu ya. Yang bilang, kita belum dipanggil nih, rumahnya sudah jadi tapi kamu belum saya panggil gitu. Itu ada ya kan? Itu ada Tuhan, itu ada maksudnya, kita ditaruh di sini itu ada maksudnya gitu. Tergantung kita peka enggak, kita itu peka enggak maksud Tuhan apa itu, kita peka enggak. Jadi kita dipanggil Tuhan ini bukan berarti sudah jadi orang Kristen, sudah selesai, sudah enggak seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan. Mungkin saya Bu ya, saya tidak bisa seperti Ibu ya, yang mungkin dari teologi ya, yang bisa berkata-kata dengan bahasa Alkitab atau pandai ya dalam melayani atau memberitakan Injil Bu. Saya merasa kemampuan saya tidak di situ, tetapi apa yang saya bisa untuk tentang kasih gitu ya, memberi diakonnya seperti tadi saya lakukan seperti ini. Jadi apa yang saya lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Saya sih nggak mengharuskan itu orang Kristen ya Bu ya, karena saya nggak memilih-milih mana yang membutuhkan saya kasih. Nah itulah kita jadi anak-anak Tuhan, nggak hanya ikut Tuhan sudah diam, nggak. Apa yang kita bisa ya Bu, gitu ya Bu ya. Ya betul, jadi kita harus berbagi. Justru di dalam keadaan yang seperti ini kita harus menyatakan kasih. Ya luar biasa ya, waktu awal-awal juga ya saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Tapi saya pegang janji Tuhan dan akhirnya memang luar biasa ya, Tuhan cukupi ada aja ya. Tetapi juga berbagi dengan tetangga ya, pas mereka lagi butuh, lagi apa. Jadi ya sama seperti itu. Dan kita juga di jaringan doa, kita juga kasih sembako, kasih itu ya untuk orang-orang yang kekurangan ya.
Jadi memang justru dalam keadaan begini kita harus menyatakan kasih Tuhan. Ya, ingat itu saat di kita tentang kasih mula-mula, saya melihat itu, saya merasa gini, seandainya di dunia ini sekarang seperti itu, tidak ada orang yang berkesusahan, Bu. Iya enggak? Yang kaya memberi yang enggak punya. Jadi mereka tercukupi karena saling berbagi. Seandainya ada mula-mula seperti itu, Bu, saat ini, enggak ada orang yang kelaparan, ya, enggak ada orang yang susah. Karena sekarang itu memang banyak sih orang-orang itu, ya memang akhir-akhir zaman ya, Bu, ya. Mementingkan diri sendiri, nggak peduli dengan yang lainnya, nggak peduli kamu kan, nggak peduli kamu nanti gimana, yang penting aku beruntung. Kan saat ini dunia seperti itu memangnya. Nah, dengan seperti itu kita kan lain, kita kan memang ajaran Tuhan kasih. Jadi ajaran kasih itu kita melihat kanan kiri kita, kalau memang ada yang perlu dibantu, apapun yang kita bisa bantu ya kita usahakan seperti itu. Memang saat ini tuh apa namanya, Bu, ya, semakin susah, semakin hari semakin susah. Apalagi di sini, Bu, di daerah saya ini mulai hari Senin kemarin sudah PSBB, jadi kita ada jam malam, kita nggak bisa kemana-mana, di gereja pun juga dibatasi. Nah seperti itulah, makanya kalau ada ibadah-ibadah seperti ini, mari yuk teman-teman, mungkin mari kita sama-sama seperti itu, lebih banyak mendekatkan diri lah sama Tuhan. Kita nggak dihalangi kok, maksudnya dihalangi sekarang mungkin iblis menghalangi kita untuk berkumpul di gereja, ya kita bisa berkumpul seperti ini lewat Zoom, bisa juga di keluarga kita adakan ibadah. Kalau saya biasanya jam 6, Bu, jam 6 sore itu ibadah saya keluarga dengan anak saya, itu biasanya jam 6. Itu kita lakukan karena ada pandemi ini, sebelumnya nggak pernah. Nah itulah Tuhan itu dahsyat, pakai ya betul. Dulu tuh ya nggak tahu ya, karena mungkin kuasa Roh Kudus ya digerakkan. Jadi saya bisa memberi, saya kan selalu pakai renungan harian, Bu, ada renungan harian tuh. Nah itu pagi itu saya baca. Nah sorenya saya sama anak-anak saya, kalau pagi mereka nggak bisa karena masih tidur. Lalu kita doa bersama, terus saya ya sedikit memberikan firman Tuhan tentang renungan hari itu. Ya seperti itulah. Semoga saja apa yang saya lakukan bisa membuat anak-anak saya lebih kuat di dalam iman. Teman-teman. Ya, jadi justru dipersatukan ya, di rumah-rumah ada doa-doa. Ya. Sebelumnya enggak, Bu, enggak tahu ya, enggak ada kepikiran seperti itu ya. Jadi sekarang ini makanya kadang-kadang Ibu Uti kalau live ya jam 5 atau sampai jam 6, saya sih biasanya nggak bisa ikut. Bisanya setelah live baru saya mundur, karena masih doa di rumah sama anak-anak. Biasanya sampai jam itu maghrib, Bu. Saya di sini kan di kampung nih. Kalau maghrib itu kan mereka semua tutup, saya juga tutup kan, jualan. Saya buat untuk doa bersama anak-anak saya. Nanti kalau sudah itu baru ada orang-orang datang beli, jadi kan sudah selesai doanya gitu. Seperti itu, Ibu. Iya. Nah, mantap. Teman-teman yang lainnya, Bu Esti Neng. Mana Bu Esti Neng ini? Bu Esti Neng? Wah, Bu Esti Neng tidur itu mungkin. Iya, Bu Ika, maaf. Oh, lagi tidur? Enggak, bisa di belakang. Iya, Bu Esti Neng, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Suryani? Ada. Sudah jelas. Apa yang dijelaskan sama Bu Suryani. Ya. Iya, semua yang di Mazmur pasal 23 ini benar-benar Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Benar-benar luar biasa Tuhan itu. Dimana saya kan ini sharing sedikit ya. Saya sudah hampir 1 tahun menganggur.
Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, melimpah-limpah. Sehingga saya tidak kekurangan, saya tidak, saya masih bisa berbagi, masih bisa apa yang saya berikan itu benar-benar orang lain merasa diberkati. Itu yang saya rasakan benar-benar di dalam ayat Mazmur 23 ini luar biasa yang saya rasakan selama ini. Saya percaya Tuhan Yesus itu memang benar-benar hidup, yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Apa yang dilihat manusia yang mustahil, tetapi Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Itu yang saya rasakan selama ini, selama saya mengikut Tuhan Yesus. Jadi tidak istilahnya, saya tidak kecewa ikut. Iya, betul. Iya, saya tidak menyesal, bahkan tidak saya malah beruntung saya mempunyai Tuhan Yesus. Mungkin kalau tidak punya Tuhan Yesus, paling saya akan putus asa, akan tidak seperti ini. Tidak ada semangat lagi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Di sini ada berapa orang? Jadi kita kumpul ini. Ada berapa orang? Ada 6 kayaknya. 6 orang ya. Iya. Halo Ibu, apa sih Isning sih? Apa namanya kemarin Isni? Aduh, namanya sulit banget. Ibu Estining. Ya, Estining. Namanya susah, Estining. Apa kabar Bu? Baik Ibu. Baik, iya. Saya ini sambil ikutnya sambil ketiduran. Hari ini lemes banget gitu. Tapi ngikutin sih tadi khotbahnya sampai habis. Iya, puji Tuhan. Oke Bu, terima kasih. Mungkin teman-teman sudah selesai, nggak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Terima kasih atas pelayanan hari ini Bu. Biarlah setiap apa yang Ibu lakukan, biarlah Tuhan sendiri yang membalas, Tuhan sendiri akan memberkati Ibu segala kelimpahan. Amin. Mungkin teman-teman yang ingin masih tetap di sini kita ngobrol, silakan. Yang ingin mengundurkan diri silakan, karena ibadah kita sudah selesai kan, tadi sudah ditutup sama Ibu Suryani ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau ngobrol nggak apa-apa, silakan di sini. Selamat malam Ibu Ika. Ya Bu Uti. Ya, selamat malam. Saya lagi bagaimana ini kabarnya Bu? Kenapa? Bagaimana kabar? Baik Bu Uti, baik-baik, sehat-sehat. Ya, masih pelayanan itu, makan makanan, kasih makan. Bu, itu ngasih, tapi sekarang itu susahnya nggak ada teman. Jadi anak saya yang saya ajak, saya kepingin mengajak teman-teman yang lainnya itu, mereka itu ayo yuk kita bisa berbagi gitu loh Bu. Mereka itu sebetulnya semuanya bisa, tergantung niatnya, mereka mau nggak gitu loh. Dari sekian ya kan, kita beri semangat kepada mereka supaya mereka itu bisa juga melakukan seperti itu di lingkungan mereka sendiri gitu loh Bu. Karena sekarang sekarang masa pandemi seperti ini itu kita itu butuh makan, utama itu makan gitu. Kalau kita saling membantu di dalam makanan kita itu makan, saling membantu, orang itu nggak akan beda. Orang makan itu utama gitu loh. Nah, makan dulu yang dipentingin, harus dalam keadaan begini orang nggak mikir yang lain, nggak mikir jalan-jalan, makan harus tercukupi dulu makan. Nah, makanya saya kepingin bukannya saya kepingin naikkan channel saya, enggak Buti, cuma saya kepinginnya itu
semangat kepada teman-teman. Ayo yuk kita itu Bu Lydia. Ayo yuk kita memberi, saling memberi gitu loh Bu Ti. Kita memberi semangat kepada. Halo Bu Lydia. Halo. Salam. Shalom, shalom, shalom. Iya. Luar biasa. Mazmur 23. Ya, selamat kenal Ibu Pendeta ini. Tuhan berkati. Saya udah sering dengar khotbahnya. Oh iya. Hari ini Selamat Mazmur 23. kenal, Terima kasih, salam kenal Terima Ibu kasih, Kak. Lydia. Ya. Tadi lihat di YouTube kita bicara terus. Luar biasa, Oh. memberkati. Tadi di live kan di Berkati YouTube banget.